Hari ini saudara mesti tulis banyak, bukan dengar banyak, karena kita langsung masuk ke dalam ajaran-ajaran yang penting dari filsafat Konfusianisme. Sebelum Kongfucu itu ada, sebelum Chun Qiu Zhanguo itu adalah Zhou Cao, dinasti Zhou. Ya, dinasti Zhou, saya tidak tahu siapa di sini yang namanya itu Zhou. Itu Zhou itu adalah dinasti yang paling panjang sepanjang sejarah Tiongkok. Dari seluruhnya adalah 800 tahun. Nah, ada dua raja, satu Zhou Wenwang, satu Zhou Wuwang. Dan ini adalah raja yang baik sekali. Sebenarnya sebelum Zhou masih ada Shang, sebelah Shang ada Xia. Sebelum ada Xia, ada 3 orang yang agung luar biasa di sejarah Tiongkok. Nah, itu semua menjadi pujaan dan menjadi sembah sujud orang Tionghoa, mengagumi orang-orang yang kuno sekali. Satu pertama namanya Yao. Yao itu saya sama saya, Tang. Jadi Tang Yao ini orang pada waktu dia tua, waktu dia mau mati, orang tanya, engkau pemerintahan begitu bagus, begitu jujur, begitu makmur, begitu adil, begitu penuh dengan kasih sayang, dan begitu rajin, begitu setia, dan begitu sukses. Kalau engkau mati, siapakah? Maka mereka lihat-lihat, anaknya lumayan. Ada satu anak dari dia bagus. Dia bilang tidak bisa. Jadi raja ini mengatakan, anak saya kurang pinter. Anak saya kurang bijak, kurang lincah. Dan saya mau turunkan kuasa saya kepada orang yang lebih baik dari anak saya. Agung enggak? Maka dia cari-cari di seluruh negara. Akhirnya menemui seseorang namanya Sun. Sun ini setia sekali dan cinta sekali sama orang tua. Dan kerjanya betul-betul bagus dan rajin luar biasa. Jujur dan dia tidak pernah mengatakan dia capek kalau kerja. Maka Yao berkata, sebenarnya kalau saya mati, tidak usah pakai anak saya. Anak saya bagaimana baik pun kalah sama orang ini. Saya sudah menemukan, mengamati dia lama. Serahkan kerajaan ini dan takhta ini kepada Sun. Dia yang bisa mengatur seluruh Tiongkok secara paling bijak dan paling baik. Mereka itu menangis, mereka sangat terharu. Lalu mereka mentaatkan dia, serahkan kerajaan kepada Sun. Waktu Sun sebelum mati, itu terjadi banjir besar-besaran di Tiongkok. Itu ada satu sungai yang namanya Yellow River. Sekarang Yellow River sudah sangat-sangat payah. Karena apa? 365 hari 1 tahun, kira-kira 190 hari tidak ada air di bagian menuju kepada muara. Karena ini adalah satu sungai yang tanahnya begitu banyak, kadar daripada tanah itu begitu banyak sejak ribuan tahun, sehingga kalau itu engkau ambil air daripada sungai itu warnanya kuning, maka Yellow River. Dan kalau you tunggu 1 malam, pengendapan itu bisa sampai 40%. Jadi banyak tanah. Sehingga tanah terus dari pegunungan itu mengalir turun mengikuti sungai ini. Sehingga makin lama makin menjadi dangkal. Sudah dangkal, air membanjir. Jadi ini adalah sumber kebudayaan China. Juga adalah sumber kecelakaan Cina. Yellow River. Nah, kalau you lihat ya, di dalam peta Tiongkok ini, maka Tiongkok itu mempunyai 2 sungai yang penting. Yang satu itu adalah Yellow River, yang 2 itu adalah Yangtze River. Hong Kong di sini, Shanghai di sini, Beijing di sini. Nah, semua dari provinsi Qinghai. Dari sini ada satu sungai yang kira-kira 4.700 km. Dari pegunungan di Qinghai sampai Pohai di Shantung. Ini Korea, ini Jepang. Lalu sungai yang lain sama daripada satu tempat, juga di sini. Akhirnya sampai keluarnya di Shanghai. Ini kira-kira
lebih daripada 5.500 kilometer. Nah, Changjiang ini Yangtze River adalah salah satu sungai yang paling panjang di dalam semua sungai dunia, di antara kira-kira 4 sungai yang paling besar. Amazon, Mississippi, Nile, sama ini. Ada sungai yang paling panjang di dunia, meskipun bukan paling besar. Nah, ini adalah tempatnya orang Cina berasal. Kalau ditelusuri sampai 5.000 tahun, 5.400 tahun yang lalu, itu ada Longshan Wenhua, Yangshao Wenhua, kebudayaan Longshan, kebudayaan Yangshao. Sampai sekarang guci-gucinya masih ditemukan. Ya. Guci-guci yang 5.500 tahun itu, mungkin ada 2 yang berada di itu Museum Gajah di Jakarta. Ya, you mesti tahu ya, Museum Gajah mempunyai barang-barang Cina yang terbaik di antara 10 museum terbesar di dunia. Setiap kali saya masuk dan ketemu Cina, ketemu orang lain. Orang Chinese cuma tahunya duit. Yang lain tidak tahu mau apa lu. Bener, saya mesti marah-marah sama kamu. Filsafat tidak tahu, cerita tidak tahu, sejarah tidak tahu, barang-barang berharga dari kebudayaan tidak tahu, tahunya duit. Kalau yuk diturunin sama engkongmu satu guci yang betul-betul mahal, engkau akhirnya tidak disimpan, serahkan kepada perdagangan atau menteri perdagangan supaya dapat izin. Goblok. Maka banyak menteri-menteri di Indonesia memiliki barang-barang Cina yang berharga lebih daripada banyak orang Jawa. Karena kita tidak rasa itu berharga. Nah, ini sekarang masih bisa dibeli. Benda-benda dari Yangshao Wenhua, dari Longshan Wenhua di Hong Kong masih ada yang jual 5.500 tahun masih ada. Tempat terakota tidak terlalu mahal kalau dibanding daripada porselin yang maju sekali di dinasti Ming sama Qing, itu harganya nothing, tetapi umurnya 5.000 tahun lebih. Jelek, ada gambaran yang sederhana seperti miring-miring wacik-wacik itu yang begini. Untuk minum, untuk apa? Alat. Ini membuktikan Tiongkok 5.000 lebih tahun yang lalu sudah mempunyai kebudayaan yang sangat tinggi. Nah, ini adalah Yangtze River sama Yellow River. Nah, pada waktu zaman Sun tadi ini Sun, terjadi banjir yang mati-matian, mematikan ratusan ribu orang. Maka dia memanggil seorang yang namanya Kun, mengatakan, coba you tangani banjir ini. Kun itu caranya cuma satu. Di mana ada air dibikin tembok, tanggul. Tanggulnya makin tinggi, air lebih tinggi, tanggul lebih tinggi lagi. Kalau air lebih tinggi, tanggulnya lebih tinggi lagi. Akhirnya tanggulnya yang menang atau air yang menang? Air yang menang, jebol. Lalu dia bikin lagi tanggul di sini tanggul situ air, sini tanggul situ air. Banjir dah habis. Akhirnya dia dihukum. Engkau tidak bisa. Lalu serahkan anaknya. Anaknya namanya Xia Yi itu pakai 7 tahun bikin selesai sampai banjir, semua kalah sama dia. Cara dia tidak bikin tanggul. Jadi anak lebih pintar daripada papa. Ya. Dia pakai cara apa? Bikin saluran sebanyak mungkin untuk menyalurkan air yang banyak. Di sini ada banjir, di situ bikin saluran terus yang dalam sekali supaya dia ngalir ke laut, ngalir ke sini ke sana. Akhirnya dengan saluran yang begitu banyak itu dia membasmi banjir sehingga semua orang tertolong. Maka akhirnya waktu Sun mati, dia mengatakan, panggil Yu menjadi raja. Bukan anak saya. Anak saya tidak pintar. Anak saya kurang setia. Anak saya kurang rajin. Dan kenapa ini Yu yang dijadikan, dilantik menjadi raja? Karena dia berjasa besar. Orang yang berjasa besar kepada rakyat yang patut menjadi raja. Bukan karena anak raja kebetulan dilahirin di kerajaan maka dia menjadi raja. Saya setuju sekali. Kalau anak saya tidak beres, jangan mengharapkan dia kerja apa. Suruh orang lain. Kalau anak saya tidak mau sekolah, uang untuk orang lain sekolah. Itu saya belajar itu dari zaman kuno ini. Jadi dari Tiongkok kuno mempunyai contoh-contoh beribu-ribu tahun. Banyak orang lemah, banyak orang gagal, tapi mereka telah menjadi contoh bahwa tidak boleh nepotisme, betul kan? Tidak boleh korupsi, tidak boleh kroni, tidak boleh nepotisme. Jadi bebas KKN itu sejak berapa ribu tahun yang lalu itu.
Lalu baru turun. Setelah Yu menjadi raja, waktu dia mati semua bilang, nggak bisa. Jasamu begitu besar. Harus anakmu yang meneruskan. Di situ mulai rusak. Dia baik, tapi anak dia dilahirkan di dalam istana. Nggak tahu susah, nggak tahu rakyat. Pikirnya sewenang-wenang, saya mesti jadi raja. Makanya saya bilang orang-orang dilahirkan di keluarga konglomerat itu bahaya. Karena dia nggak tahu apa itu susah, taunya mesti begini, memang begitu. Apalagi kamu yang manja anak-anak, dia mau apa kasih apa, mau beli berapa kasih berapa, besok pasti rusak. Ini semua pelajaran itu universal. Ini bukan pelajaran biasa. Ini adalah miliki oleh seluruh umat manusia. Makanya saya pernah khotbah bahwa itu Raja Hussein daripada Yordania. Waktu mati itu rakyatnya jalan kaki menghantar 26 km sampai ke kuburannya. Dengan begitu cinta sama dia. Karena apa? Dia orang yang luar biasa. Dia keturunan raja, tapi dia itu mati-matian dilatih dengan ketat. Belajar sekolah militer di Inggris dengan susah payah sampai sukses. Sesudah sukses dia pertama pulang ke Yordania, mendirikan tentara Yordania. Dia punya engkong adalah seorang yang begitu kenal dengan seorang Inggris. Orang Inggris itu disebut The Lawrence of Arabia. Pernah nonton satu film itu. Nah ini. Dan dia waktu hidup, Raja Hussein ini telah mengumpulkan lebih daripada 250 anak-anak miskin. Suruh mereka tinggal di istana. Biar tidak tidur di tempat tidur seperti kamar saya. Anak miskin. Saya mengadopsi. Jadi dia mempunyai jiwa Kristiani lebih daripada orang Kristen. Lalu suruh istrinya panggil, ini anak, itu anak. Dan itu anak yang dipelihara itu 200 lebih. Disuruh sekolah, sekolahnya tarafnya sekolah daripada orang-orang apa itu, putra raja. Diberi pakaian seperti pakaian putra raja. Dan rakyat itu merasakan raja ini raja betul-betul baik. Nah saudara-saudara, Tiongkok sesudah itu mulai itu adalah dinasti Xia. Sudah dinasti Xia, dinasti Shang, sudah dinasti Shang, baru dinasti Zhou. Nah Zhou itu 800 tahun. Zhou Wen Wang, Zhou Wang itu yang betul-betul baik. Kongfucu itu umur 3, papanya mati. Setelah ayahnya mati, mamanya langsung memindahkan Kongfucu dari kota desa kecil sekali pergi kepada satu kota yang besar sekali pada waktu itu, namanya Chifu. Chifu sekarang masih ada. Jadi di situ ada satu kuil yang besar sekali. Kuil mengingat Kongfucu. Tetapi zaman Kongfucu 2600 tahun yang lalu, di dalam Chifu itu ada satu temple, yaitu Zhou Gong Miao. Zhou Gong itu siapa? Zhou Gong itu famili daripada kedua raja ini. Dan Zhou Gong adalah orang yang paling bijaksana di dalam menanggapi seluruh masyarakat, ya. Dan Kongfucu begitu hormat sama dia. Ini adalah satu kebiasaan orang Tionghoa. Kalau orang agung mati dibikin satu kuil, lalu di situ menjadi tempat orang menghormati dia. Menghormati orang mati seperti menyembah Allah itu yang menjadi kecilakan. Dan Zhou Gong Miao itu ada di Chifu, ada di kota itu. Kongfucu itu terus selalu mengingat akan Zhou Gong, karena zamannya Zhou Gong adil, laksanakan supremasi daripada keadilan, hukum dan kesamarataan, contoh yang baik daripada pemerintah, bikin rakyat itu taat sekali. Kalau sudah lama dia tidak ingat Zhou Gong, Kongfucu sudah lama aku dah mimpi Zhou Gong. Maksudnya dia kalau kerja itu ingat Zhou Gong. Kalau tidur harap mimpi Zhou Gong. Sehingga Zhou Gong memberi inspirasi, dia boleh kerja baik-baik. Kalau lama tidak ketemu Zhou Gong, dia seperti sudah lama tidak mengingat akan orang agung itu. Maka sekarang orang Tionghoa mengatakan orang ngantuk. Ngantuk. Tidak mengatakan dia ngantuk. Lagi ketemu Zhou Gong katanya. Itu peribahasa ketemu Zhou Gong itu dari Kongfucu. Ketemu Zhou Gong berarti tidur. Tidur mimpi orang agung supaya diinspirasikan. Itu maksudnya. Jadi wah, cekeren cecen Zhou Gong lah. Berarti coba lihat dia lagi dan dengar khotbah lagi tidur, mimpi Zhou Gong maksudnya. Itu. Ya. Zhou Gong menjadi orang yang agung. Karena apa? Zhou Gong itu paling mengerti semua tata krama. Semua adat istiadat.
Dan adat istiadat itu yang begitu ramai dan begitu rumit itu bikin orang mengetahui semua kerjaan tidak boleh sembarangan. Ya. Nah, Konghucu selalu pergi menyelidiki zaman dinasti Zhou itu peraturan itu apa, lalu ukuran bagaimana, peraturan-peraturan itu harus dijalankan dengan upacara bagaimana. Jadi di dalam kebudayaan Tionghoa itu tempat apa, siapa dulu, bagaimana, itu semua teratur dengan baik, tidak sembarangan. Kalau sekarang you pergi makan, ini restoran. Di restoran ada satu meja begini. You makan di sini, pintunya kalau di sini. You anak muda tidak boleh duduk di sini. Ini untuk orang paling tua. Karena dia menghadap yang paling besar, menghadap pintu. Ini tempat orang paling besar di sini. Tapi kalau di Indonesia, anak muda tidak tahu, pokoknya duduk dulu. Sama toh, mana sama? Karena tidak pernah belajar. Ya. Jadi orang yang tidak pernah belajar, orang tua lihat, sudahlah barbarian. Ini orang barbar. Lalu bapak wis. Tapi mulai menghina dia. Nah, kalau you lebih muda, orang lebih tua jabat tangan sama kamu. Kamu tidak boleh jabat begini, mesti berdiri. Karena dia lebih tua kok. Ngerti tidak? Nah, kalau saya jabat tangan, yang muda itu jabatnya tetap duduk, saya mulai menghina dia. Saya mengapa lebih tua mesti berdiri di hadapan? Kamu boleh berduduk di hadapan saya. Ngerti? Nah, hal sama standar demikian itu diturunkan terus menerus menjadi sesuatu pengertian apa aturan, apa namanya etiket, apa namanya kewajiban. Itu tidak salah, tidak jelek. Tidak ada salahnya kita mengerti hal-hal begini demi menghormati orang tua. Jadi bagi Konghucu, orang yang tidak tahu orang kuno, tidak belajar dari bijaksana, pengalaman, dan tidak menghormati orang tua, orang itu seumur hidup tidak bisa sukses apa-apa. Dia akan menjadi egois. Nah, itu pengajaran Konfusianisme sangat ketat di dalam hal mendidik anak muda, menghormati yang sudah tua, dan pengalaman-pengalaman bijaksana yang diturunkan dalam sejarah. Karena itu menjadi pangkalan bagi engkau mempunyai perasaan tanggung jawab yang baik. Ini penting sekali. Dan ada seorang yang sangat dikagumi oleh Konghucu, itu namanya Zichan. Zichan itu pernah menjadi pemerintah 20 tahun. Dan pada waktu dia mati, itu zamannya sama Konghucu. Waktu Zichan mati, rakyat nangis, Konghucu juga nangis. Kenapa? Karena Zichan cara memerintah lain sekali sama orang lain. Zichan itu waktu memerintah negaranya itu tenang, tentram, sejahtera, dan semua kerja berat. Tetapi pada waktu permulaan Zichan mengajar, dia sangat ketat. Dilatih rakyat mesti kerja berat, mesti disiplin, mesti belajar syair, belajar kitab kuno, dan mereka mesti jujur, kalau yang salah dihukum. Sehingga pada waktu itu banyak orang itu sangat tidak senang sama Zichan. Permulaan. Waktu Konghucu umur 16, itu Zichan mempunyai jasa yang besar di dalam mengatur zaman itu. Dan pada waktu Zichan masih memerintah, dia mengatakan begini, semua orang harus kerja rajin, tapi harus hemat pakai uang. Nah, ini yang bikin orang dah seneng. Gua kerja rajin dapat banyak, kok tidak boleh pakai banyak, mesti hemat. Terus saya bilang, pokoknya paksa kerja rajin, tapi pakainya hemat. Ya. Pakaian tidak boleh terlalu baik, karena membuat iri, bikin perbedaan antara satu dan lain, bikin ketidaksenangan jiwa, akhirnya masyarakat tidak bagus. Ada pakaian yang baik, simpan. Pakai waktu malam untuk suamimu lihat saja. Tidak usah pamerkan di masyarakat. Nah, ini caranya Zichan. Lalu waktu ikut peperangan, disiplin yang begitu kuat, sehingga barang siapa yang melawan atau barang siapa yang tidak setia dihukum keras. Semua orang harus menanam, harus kerja di dalam pertanian. Maka orang itu waktu itu mengatakan kalimat syair, siapa saja yang bisa bunuh Zichan, kita semua bersorak-sorai. Pemerintah yang bengis dan kejam, kita semua benci sama dia. Zichan, kapan matimu, kita akan merayakan harinya.
Nah, syair di rakyat itu benci sama dia. Tetapi beberapa tahun kemudian itu mereka mulai bikin syair yang lain. Anak-anak kami semua dapat didikan yang baik karena Tze-chan. Ya. Tanah-tanah kami telah menjadi sawah-sawah yang gemuk, sawah-sawah yang subur karena Tze-chan. Ya. Tze-chan, jangan mati. Kalau kamu mati, tidak tahu siapa yang menerusi. Syairnya jadi begitu. Nah, ini mempengaruhi Konghucu. Jadi Konghucu membuat filsafatnya itu bagaimana bikin masyarakat itu mempunyai pikiran. Nah, saudara-saudara, bangsa Tionghoa adalah salah satu bangsa yang paling rajin kerja. Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju. Itu di Surabaya. Pasar Pabean. Yang tahu pasar Pabean Surabaya coba angkat tangan. Jual ikan itu jam 5 seger-seger. Ikan sudah di situ. Loh, jam 5 kok ada ikan seger dari mana? Jam 2 sudah berangkat dari Probolinggo. Jam 4.20 sudah sampai di Surabaya. Sampai di Pabean belum jam 4.30. Lalu orang-orang Tionghoa itu papa, mama, encek apa semua bangun. Bikin semua beberkan di sini. Lalu tunggu setengah 6 encim-encim Tionghoa sudah cari ikan di situ. Sudah pulang setengah 7 anak sekolah, lalu dia baru ngasuh. Nah, setelah diambil alih oleh koperasi, mereka bilang jam 8 jam kantor. Kerjanya pulang jam 4. Semua bangun jam 6, jam 7 mandi, jam 8 di situ. Ikannya bau semua. Ikan yang dari Probolinggo tumpuk di situ sampai jam 8 baru dibuka, semua sudah mulai basi, mulai sudah bau. Akhirnya rugi nada karu-karuan. Bukan saja demikian, kantor ada orang, yang hitung ada orang, yang kirim ada orang. Orang Tionghoa tidak. Encenya di Probolinggo, ponaannya di Pabean. Ya. Jadi yang dikirim orang sendiri, yang datang menerima orang sendiri. Jadi tidak banyak pakai sekretaris, administrasi, dakarugaran. Itu administrasi yang bagus. Sekarang Amerika ya mempunyai administrasi yang bagus karena uang mereka itu banyak daripada luar negeri. Misalnya Caltex, 50% untung itu dari Indonesia. Jadi mereka bisa mendapat profit banyak berdasarkan cara di mana tidak sadar. Itu orang Asia yang hidup miskin sekali. Uangnya dan sumber alamnya diambil mereka. Ya. Di Freeport, ya, di Timika, ya. Itu barang-barang diambil itu berapa banyak? Orang Indonesia ada beberapa. Tetapi orang Tionghoa lain sistemnya. Maka pada waktu abad ke-20 akhir seluruh dunia resesi, itu Tiongkok terus maju ekonominya. Setiap tahun pertumbuhan 7,8, 8,2 sampai sekarang masih lebih dari 7%. Itu bikin barat tidak tahu mesti bagaimana menghadapinya. Dan sudah untung banyak. Orang Tionghoa itu untungnya banyak pun tidak mau beli barang yang baik. Heran. Cuannya sudah gocap tiao, pakai baju yang 15.000. Ya, coba bayangkan kayak begini masa tidak mungkin simpan uang yang banyak. Sehingga orang Tionghoa kalau sudah sampai perlu keluarkan uang puluhan juta, dia sudah ada cadangan. Tetapi anak-anak muda sekarang kerjanya malas, untungnya sedikit, bajunya Versace, sabunnya Louis Vuitton, Cartier dan sebagainya. Ya habis dong. Maka orang Tionghoa yang kuno kalau lihat orang muda, geleng-geleng mau apa lu? Tapi orang muda lihat orang tua, mau apa lu? Lu sudah mau mati ke bajunya daripada pasar pagi. Mau pakai yang bagus dong. Nah memang itu akhirnya menjadi filsafat ekonomi yang berbeda sekali. Tetapi jangan lupa kalau waktu harus memberikan sesuatu sokongan, memberikan sumbangan, encet-encet Tionghoa itu bisa kasih banyak. Kalau mereka terharu, ya, merasa ini bernilai. Oke, begitu tulis Gope Tiao. Anak-anak muda tidak bisa 50 rupiah.
Karena dulu kumpul-kumpul uang menjadi perak, kerja-kerja mati menjadi perak. Jadi ada satu orang Tionghoa itu datang ke Indonesia, bukan Indonesia, datang ke Nanyangnya, Southeast Asia, kerja setengah mati. Akhirnya waktu dia pulang ke kampungnya, tidak bawa apa-apa, cuma bawa satu tongkat pring yang besar. Jadi dia pegang tongkat pring itu, jalan terus, dan di situ semua orang bilang, oh ini pulang dari luar negeri, ayo sambut dia. Waktu sambut dia, loh kopernya nggak bawa, uang nggak ada, cuma bawa tongkat satu. Semua bilang, oh bolui gitu ya, menghina dia. Habis sama encek pulang ya, bolui pergi, ayo pergi, bolui gitu ya. Semua sudah pergi, enceknya ngamuk, encek terus pukul dengan apa itu, tongkat itu. Begitu dipecahkan, tongkat pring itu tengahnya kosong, dalamnya perak semua. Ya, itu perak-perak koin yang besar-besar itu, satu berang keluar, semua balik. Nah ini cara orang Tionghoa. Dia pakai pakaian sederhana, hidup sederhana, karena dia mempunyai pikiran seperti zamannya Zichang, pengaruhnya kepada Konghucu. Jadi kalau bisa sederhana tidak apa-apa. Ada orang ya sendiri pakai terbaik, yang sisa-sisa yang bau-bau kasih orang lain. Makanan sudah rusak, air bagi-bagian. Sudah mereka tahu kalau saya dermawan. Ada semacam orang Tionghoa sendiri pakai jelek, tapi dia tidak mau kasih orang jelek. Saya ketemu seorang miskin sekali. Waktu dia melihat ada orang kumpulkan baju lama untuk menolong orang miskin, dia bilang, mana boleh sih tolong orang kok kasih baju lama, kan tidak hormat. Terus saya tanya dia, engkau saya bagaimanapun miskin, kalau kasih orang kasih yang baik. Nah itu semangatnya lain lagi. Orang Tionghoa biasanya itu kumpulkan uang lalu kembali ke kampungnya untuk menyatakan dia sukses, untuk menolong kampungnya. Dan dia punya pikiran adalah uang yang dipakai itu hilang, uang yang disimpan itu ada. Nah ini filsafatnya ya. Uang yang saya simpan itu punya saya, yang saya pakai diambil orang. Jadi tidak mau beli, tidak mau cari apa, pokoknya disimpan, ini punya saya. Setelah mati punya saya, tidak bisa dong. Setelah mati punya orang lain. Di Surabaya ada 2 saudara perempuan, tidak pernah nikah. Pakaiannya itu compang-camping, ikut kebaktian di gereja saya. Saya waktu itu jadi penginjil di gereja itu. Waktu dia sakit saya hantar pakai mobil saya yang tua-tua itu, bawa dia ke itu, kasihkan uang. Setelah dia mati baru tahu, tua-tua sudah mati, ketemu emas 13 kilo. Di bawah satu cubin yang di situ diragukan, dicari-cari ada emas 13 kilo. Jadi itu Chinese old thinking. Uang yang saya simpan punya saya, uang yang saya pakai punya orang lain. Orang Amerika terbalik, yang saya simpan diambil orang lain, yang saya pakai saya nikmat sendiri. Jadi saudara mau yang mana? Uang yang saya pakai punya saya, atau uang yang saya simpan punya saya? Yang mana? Gitulah, separuh simpan separuh pakai lah. Saya baru mendengar di Singapura dari Dr. Lo Chien Hua. Itu pendiri gereja Metodis, namanya siapa? John Wesley. Waktu dia hidup, ya, abad ke-18, waktu dia hidup, dia punya honor itu 16.000 pound sterling, sama dengan uang sekarang kira-kira 300.000 dolar. Karena dia hebat, khotbahnya begitu diterima, keliling terus. Tetapi dia bagaimanapun seumur hidup, setiap bulan cuma pakai paling banyak 35 pound sterling. Dan uang yang lainnya untuk pekerjaan Tuhan dan orang lain. Nah ini adalah contoh John Wesley. Saya nggak bisa, saya masih banyak hobi. Saya suka musik, suka seni, suka buku, saya beli banyak. Tapi dia itu pakai untuk sendiri cuma 35 pound sterling. Jadi mereka tahu dia sepatutnya mendapat berapa, kasih. Tetapi dia bagaimana atur, itu haknya dia. Ya, cara mengatur uang, cara pikir akan ekonomi. Setiap bangsa itu lain. Dan bangsa Tionghoa adalah satu bangsa yang ulet setengah mati. Bangsa yang rajin setengah mati. Kalau mereka masih menelusuri, mempelajari kebudayaan Cina yang kuno. Kalau tidak, ya mungkin lebih foya-foya, lebih hamburkan uang daripada orang lain. Karena kemungkinan dilahirkan di keluarga yang agak mampu.
Oke, sekarang kita mulai ya. Kita akan mulai dengan pertama filsafat Konghucu mengenai agama dan mengenai metafisika. Agama Konghucu tidak mementingkan vertikal. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan Allah tidak dibicarakan dengan banyak. Ya. Ada dua kalimat yang penting dari dia. Pertama, Zhi bu yu guai li luan shen. Aku tidak banyak bicara tentang yang aneh-aneh atau kuai li luan sen, tentang hal yang kacau, yang aneh, yang berkuasa besar, dan tentang dewa-dewa. Ini bukan pembicaraanku. Jadi Konghucu punya agama bukanlah agama yang bervertikal, menyembah, berbakti, berdoa dan sebagainya. Dia tidak banyak bicara ini. Semua mengenai hal-hal yang sangat serius, yang misterius, yang begitu gaib, yang begitu menarik, yang begitu berkuasa, mujizat dan sebagainya. Itu bukan pembicaraan saya. Jadi masih ada banyak. Oke. Nah, bagus. Ini bisa dirobek dan tidak, fondasinya kuat. Ini. Kedua, dia mengatakan wei zi sheng yan zi shi. Kalau saya belum mengerti apa itu namanya hidup, bagaimana saya bisa mengatakan saya tahu sesudah mati itu apa? Nah, ini adalah dua kalimat daripada Konghucu yang bikin dia tidak banyak bicara tentang agama dan life after life and life to God, faith to the mysterious things, itu di luar dia. Maka Konghucu karena dua sikap ini, maka dia tidak banyak kecimpung ke dalam pengertian tentang sesudah mati, kekekalan, rohani, atau dunia yang supranatural. Ini semua tidak di dalam pikiran dia. Maka seluruh ajaran agama yang boleh kita katakan dari dia itu hanya berada di dalam hubungan manusia dengan manusia yang jelas. Tetapi tidak berarti kalau Konghucu tidak mempunyai konsep Allah, tidak berarti dia tidak percaya kalau ada kuasa di atas. Bukan. Karena Konghucu mengatakan bahwa di dalam alam semesta ini ada sesuatu yang disebut langit. Tian. Langit itu ada, dan langit itu mempunyai kuasa. Sehingga muncul berkali-kali daripada kalimat Konghucu mengajar tentang kuasa langit. Nah, kalau saya bersalah, langit akan benci kepada saya. Langit akan tidak suka kepada saya. Nah, ini ada kalimat keluar dari Konghucu sendiri. Maka dia istilah kalimat itu adalah Zi su fou zhe tian yan zhi tian yan zhi. Kalau saya bersalah, langit itu akan tidak senang kepada saya. Langit itu akan tidak senang kepada saya. Berarti dia berusaha hidup menyenangkan langit. Dan ini di dalam kalimat-kalimat seperti ini ada konsep-konsep penguasa di atas, bukan tidak ada. Waktu Yan Hui, murid yang paling baik, mati umur kira-kira 30. Begitu sedih. Maka dia mengatakan apa? Dia mengatakan, tian sang yu, tian sang yu. Berarti Tuhan telah menurunkan kecelakaan melalui kematian ini kepada aku. Tuhan telah membuat saya begitu sedih karena dia mati. Dan ini adalah istilah langit yang dipakai oleh Konghucu.
Dan dia juga merasa bahwa yang di langit itu mengatur nasib manusia. Nah, ini konsep Tuhan, konsep langit, konsep agamanya dia. Maka dia mengatakan kalimat-kalimat yang lain. Dia mengatakan 死生有命，富贵在天. Mati, hidup, ada mandatnya sendiri. Seorang bisa menjadi kaya dan hormat ditentukan oleh langit. 死生有命，富贵在天. Ikut coba. Jadi pada waktu dia mengatakan orang ini kaya, itu yang menetapkan dia kok. Ya. Kewajiban manusia harus kita lakukan. Penetapan itu di situ. Jadi orang itu mau tidak mau harus mengetahui ada yang mengatur. 死生有命，富贵在天. Lalu dia mengatakan lagi satu kalimat, kalau manusia bersalah kepada manusia itu biasa. Tapi kalau manusia bersalah melawan surga, tidak ada yang bisa menolong dia, mendoakan dia, atau minta ampun. Nah, ini namanya adalah 获罪于天无所导也. Ini kalimat yang berat sekali. Nah, dari kalimat ini saya menemukan sesuatu konsep, yaitu di dalam Konghucu tidak ada konsep mediator. Kalau bersalah kepada langit, tidak ada yang bisa mendoakan dia. Jadi kalau bersalah kepada manusia, minta ampun, bertobat, lalu manusia itu akan mengerti atau mengampuni kamu. Tapi kalau kamu kurang ajar melawan Allah di surga, tidak ada orang yang bisa menolong engkau. Ada kalimat lagi bahwa langit itu adalah satu bentuk dan sesuatu yang tertinggi dan teragung. Maka dia mengatakan, Konghucu mengatakan, Dazai, alangkah besarnya Yao Zi Wei Jun. Yao yaitu tadi saya katakan kalau mati dia tidak mau anaknya yang meneruskan. Yao itu Tang Yao. Dazai, how great is the Yao who has been a king. Yao Zi Wei Jun. Ini seorang raja. Ini raja besar. Konghucu mengatakan, raja ini terlalu agung, besar sekali. Ya, Wei Wei Fu, dia besarnya seperti gunung yang bagaimana? Yang agung dan besar itu. Lalu dia katakan satu kalimat lagi. Wei Tian Zi Da, Yao Wei Zi Zi. Namun demikian, surga itu yang paling besar, sedangkan raja yang agung di bawahnya dia. Jadi dia mengetahui bahwa raja itu tetap nothing dibandingkan sama Tuhan. Nah, ini konsep Konghucu bahwa Wei Tian Zi Da, Wei Yao Zi Zi. Ini ada kalimat mengenai surga, mengenai langit. Maka manusia tidak boleh menantang, tidak boleh bersalah, tidak boleh melawan surga. Nah, konsep ini akhirnya 150 tahun kemudian mempengaruhi seorang penerus daripada Konghucu yang namanya Mencius. Dia mengatakan, barang siapa taat kepada surga pasti subur, barang siapa yang lawan surga pasti kubur. Nah, itu kalimat namanya Sun Tian Ze Chang, Ni Tian Ze Wang. Ya, itu pengaruh dari ini. Karena Konghucu mengatakan raja pun di bawah surga, maka surga itu paling besar. Kita mesti taat kepada surga, dan taat kepada Tuhan surga itu bikin engkau makmur dan lancar, atau engkau membuntukan jalan sendiri, akhirnya menjadi mati dan menjadi mampus. Ya. Lalu dia mengatakan lagi, 勿欺谁
Kalau saya tidak jujur, saya sebenarnya menipu siapa sih? Dia mengatakan, kalau saya tidak jujur, saya menipu siapa? Lu kira gua nipu siapa? Dia mengatakan, Xi Tianfu. Bukankah itu menipu surga? Bodoh, dia bilang. Orang kalau tidak jujur, dia bukan menipu siapa? Dia menipu surga. Nah, ini konsep sangat dekat dengan konsep Kristen. Kerja segala sesuatu seperti dikerjakan di hadapan Allah, bukan untuk dilihat oleh manusia, tetapi dilihat oleh Tuhan Allah. Siapa yang mengatakan kalimat itu? Paulus. Nah, kalimat inilah menjadikan negara Kristen kerjanya beres. Semua kerja yang mempunyai konsep ini beres. Semua kerja yang tidak mempunyai konsep ini tidak beres. Mengapa Switzerland, Jerman, Skandinavia menghasilkan produksi industri yang paling akurat? Karena mereka mempunyai pengertian ini. Do everything before God, to be seen by Him, not by man. Konsep ini adalah perkembangan daripada teologi stewardship, teologi juru kunci. Yang disebut teologi juru kunci. Tuhan mempercayakan kepada engkau, maka engkau kerja untuk Tuhan, engkau tidak kerja untuk orang lain. Maka waktu engkau kerja, itu semua itu dilihat oleh Tuhan. Saudara tahu tidak? Di Switzerland sampai hari ini masih ada keluarga-keluarga reform yang bergenerasi-generasi tidak pernah keluar dari gunung di mana mereka dilahirkan. Ada desa-desa yang terus menghasilkan orang bikin apa? Berpuluh-puluh tahun cuma kerja satu hal, bikin skorup kecil untuk suplai kepada pabrik-pabrik arloji. Kecilnya seperti rambut. Karena waktu mereka membuat arloji yang paling tipis sekali itu daripada permukaan sampai bawah itu perlu dihitung 0, berapa. Dan yang bikin mesin yang bisa ukur sampai begitu halus itu pabrik namanya Jaeger LeCoultre. Jaeger LeCoultre, saudara yang mengerti arloji tahu ya, kalau tidak ngerti tidak tahu. Itu telah menemukan alat-alat bikin skrup, bikin itu semua itu apa itu yang disebut hairspring yang paling halus sampai diukur milinya poin-poin berapa. Dan ada orang yang kerjanya seperti itu, mereka mempercayai kalimat ini. Saya tidak bisa tipu Tuhan, saya bisa tipu manusia. Coba produksi mesin apa yang bagus yang dari Arab? Nah, saya tanya, yang dari India, Pakistan, yang dari Afrika, tidak ada. Pasti yang terbaik, paling halus, paling akurat, paling cocok, paling tahan itu dari negara Protestan Reform. Tidak ada negara lain. Dari negara Metodis tidak. Reform teologi memberikan konsep yaitu stewardship. You do everything accurately, do everything precisely, do everything faithfully, do everything honestly, do everything with quality, because to be seen by God. Itu konsep sudah ditanam, itu bikin orang itu tidak akan mengkelabui orang lain. Dia jujur di hadapan Tuhan. Kalau you katanya reform tapi jiwamu tidak jujur, lebih baik deform atau no form, bukan reform. Saudara, uci sei Xi Tianfu. Aku menipu siapa? Nipu surga kah? Oh, Konghucu mempunyai konsep ini. Jadi di antara itu wahyu umum, di dalam antara general revelation, reaksi yang sangat baik itu Konfusianisme. Tetapi tetap bukan wahyu ya. Ini tetap tidak sama dengan kebenaran. Kemarin sudah sangat panjang sabar saya menguraikan itu. Lalu dia mengatakan, seorang yang gentleman, dia mempunyai perasaan takut. A gentleman has a fear in his heart. Apa yang dia takut? 3 hal. Ini bagus sekali loh. Seorang gentleman, dia takut kepada 3 hal. Pertama adalah takut kepada mandat surgawi. Jinzi有3位. Pertama, Wei Tianming. Takut ini adalah satu mandat surgawi. Saya tidak boleh sembarangan. Saya disuruh oleh Tuhan. Tuhan yang panggil, Tuhan yang mandat, mana boleh saya sembarangan. Itu istilah Tianming. Itu mandat surgawi, kehendak surgawi, perintah surgawi, makna surgawi. Itu bisa artinya begitu banyak. Muncul berapa kali dalam filsafat Konghucu. Junzi Wei Tianming.
Dia takut. Ini karena dimandatkan surga. Nah, mulai kapan dia sadar dengan jelas akan hal ini? Umur 50. Jadi setelah umur 50 manusia sudah setengah abad hidup di dunia, mulai serius, saya tidak boleh sembarangan. Konfusius mengatakan kalau satu orang hidup sampai umur 40 masih diboseni orang, sisa waktunya akan diboseni terus. Bocah sudah. Lu sampai umur 40 sini bosan, orang sini bosan, situ semua orang jengkel sama kamu. Ya sisa hidupmu itu yaitu objek jengkelan orang. Sudah tidak ada harapan lagi berubah. Dia mengatakan lagi, kalau muda tidak mau sekolah, waktu kecil tidak mau sekolah, waktu muda tidak mau kerja, waktu tua tidak mau mati, itu maling. Pinter. Waktu kecil tidak mau sekolah, mau apa lu? Makan tok. Waktu kerja tidak mau, waktu sehat tidak mau kerja, waktu muda juga makan tok. Waktu tua tidak mau mati. Dan seumur hidup makan orang lain. Ini maling tukang makan. Semua orang kerja untuk membiayai dia. Orang yang besar agung, dia kerja membiayai orang lain. Sampai mati masih menghidupkan orang lain. Orang yang kecil itu dari lahir membebani orang lain. Sampai mati membebani orang lain. Makin umur panjang makin malu. Betul gak? Sao er bu xiu, zhuang er bu zhou, lao er bu si, si wei zei. Bagus itu. Memang yang manusia itu ada dua macam. Ada satu macam kerja setengah mati, akhirnya dia mendapatkan uang banyak, memberkati banyak tempat. Sampai mati masih memelihara orang. Coba sekarang, Beethoven sudah mati berapa lama? Beethoven sudah mati lebih daripada 170 tahun. Tetapi masih berapa banyak orang kondak Beethoven, main Beethoven, akhirnya begitu mainnya bagus, dapat gaji, dapat uang. Beethoven yang menghidupkan mereka, betul nggak? Betul nggak? Iya dong. Jadi orang seperti Beethoven di seumur hidup susah kerja, mati-mati, dapatnya sedikit, tapi dia membiayakan hidup untuk orang ratusan tahun. Itu namanya hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan sampai mati masih membiayakan orang lain. Hidup yang menjadi maling begitu lahir mulai menggerokoti orang lain. Sampai tua terus gerokoti. Semua pekerja mati untuk dia satu orang. Bukan saya gerokot makan, judi lagi. Sudah judi kalah terus curi punya orang lain dan sebagainya. Saya tahu ada seorang yang pernah, dengar ya, pernah sekolah teologi, lulus, akhirnya jadi hamba Tuhan. Sesudah itu cari istri kedua. Sudah cari istri kedua, istri pertamanya nangis setengah mati, dia tidak peduli. Waktu istrinya sakit, dia datang lihat. Istri bilang, toh ada Leong Sim ya. Waktu saya sakit dia datang. Dia datang apa? Bukan lihat istri saja, lihat dia sementara pura-pura curi beras untuk pergi istri kedua. Silakan. Ada orang jahat kayak begini. Makanya menipu bukan kepada manusia, kepada surga. Seorang gentleman, Wei Tianming, takut kepada mandat surgawi. Kalau orang sudah mempunyai perasaan ini, takut, sadar sendiri, dia tidak usah dikontrol. Lu mesti gini ya, lu mesti gini. Dia sendiri bisa kontrol sendiri. Ngerti? Jadi orang kalau ada Tuhan, ada perasaan takut sama Tuhan, tidak usah diawasi, tidak usah dikontrol, tidak usah terus diikuti, jangan gini, jangan ini, tidak usah. Meskipun dia anak kecil. Saya umur 17, mama saya mengatakan satu kalimat, sekarang saya sudah lega. Lepas engkau ke mana saja di ujung seluruh dunia, saya tidak usah takut lagi. Karena saya tahu you ada perasaan takut sama Tuhan. Nah, ini yang dikatakan Konfusius, Wei Tianming. Kedua, orang yang benar-benar gentleman, dia bukan sadar takut kepada mandat surga. Kedua, Wei Tang, dia takut kepada orang-orang yang agung. Dia merasa hormat kepada orang-orang yang karakter yang besar dan mau menerima pelajaran dari mereka. Semua pelajaran dari kristalisasi pengalaman-pengalaman orang besar yang kuno itu turun kepada dia. Dia terima, dia taat. Ini kedua. Ketiga, Wei Sheng Ren Zi Yan, dia takut kepada perkataan-perkataan orang yang saleh. Kalimat-kalimat orang yang suci, yang saleh,
itu dihormati. Barang siapa yang menghormati Tuhan, menghormati akan orang agung, menghormati akan kalimat-kalimat yang sangat suci, itu orang gentleman.